Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,33% ke angka 6.222. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih diakumulasi asing hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup naik 0,78% ke angka 2.580. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MDKA masih bergerak sideways. Dengan resisten di harga 2.800 dan support saat ini di harga 2.500. Sedangkan untuk support garis EMA 50 di harga 2.380. Minggu lalu saya sempat menganalisa saham ini. Pada saat MDKA sempat turun dan ada berita MDKA menggugat saham PSAB. Sehingga kedua saham ini bergerak turun. Pada video tersebut saya menjelaskan ini kesempatan untuk kita buy on the weakness. Karena secara tren MDKA masih bagus karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi memang penurunan ini hanya akan berlangsung sementara. Dan bisa kita lihat setelah sempat turun lumayan dalam, MDKA saat ini telah berhasil naik kembali di atas harga 2.500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam satu minggu terakhir ini terus masuk mengakumulasi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat dalam satu minggu ke depan MDKA masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun mengetes daerah support di harga 2.500. Jadi untuk teman-teman yang belum entry membeli saham ini kesempatan untuk tunggu di sekitar daerah support di harga 2.500. Dan teman-teman ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, MDKA masih ada potensi untuk naik menuju resisten kuatnya di harga 2.800. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes resisten kuat ini. Dan teman-teman harus ingat juga, resisten di harga 2.800 merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah 3 kali MDKA gagal break dari resisten ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat MDKA mulai turun saat menyentuh atau mendekati resisten ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 6.375. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Inco saat ini juga masih bergerak sideways. Dan hari ini sempat naik menyentuh resisten di harga 6.500. Dan pada tanggal 7 kemarin saya sudah menganalisa saham ini. Jadi saya sudah menjelaskan, Inco masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 6.500 dan hari ini target analisa tersebut telah tercapai. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah support di harga 6.000, minggu depan sudah bisa take profit apabila terlihat Inco masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila berhasil break, teman-teman masih bisa hold karena masih ada potensi untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 6.800. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi setelah satu minggu terakhir ini asing keluar dari saham Inco, hari ini asing sedikit mengakumulasi saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman harus hati-hati, ada potensi Inco akan terkena profit taking minggu depan. Karena memang hari ini kenaikan lumayan tinggi dan sudah dekat dengan resisten di harga 6.500. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, sebaiknya tunggu konfirmasi Inco berhasil naik di atas harga 6.500 baru teman-teman entry. Tapi sebenarnya best buy-nya adalah tetap tunggu di harga 6.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga 6.000 atau di garis EMA 50, apabila tujuannya trading jangka pendek, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Inco gagal naik di atas resisten di 6.500. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham INDF. Saham INDF
hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 6.300. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini INDF memang bergerak sideways, tapi secara tren jangka menengah INDF saat ini masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 saat ini juga telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi trennya memang masih sangat downtrend saat ini. Tapi jika kita lihat, INDF sempat rebound dari daerah support di harga 6.100. Sehingga terkesan terbentuk double bottom. Tapi teman-teman harus ingat, double bottomnya bisa kita konfirmasi apabila INDF berhasil break dari harga 6.500 dan naik terus menyentuh garis EMA 150. Apabila INDF saat menyentuh harga 6.500 turun kembali, berarti INDF masih akan bergerak sideways. Jadi apabila pada saat naik gagal break, naik lagi gagal break, berarti ya sideways, bukan reversal trend untuk mengarah ke atas. Dan ini bukan double bottom apabila gagal break dari resisten. Jika kita lihat, resisten masih banyak di harga 6.500 di garis EMA 50 yang saat ini di 6.650 dan di garis EMA 150 yang saat ini di harga 6.875. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas, tapi belum berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini juga masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan mungkin teman-teman ada yang bingung, ini kenapa akumulasi? Kelihatannya ini distribusi. Sekarang kita coba lihat netnya. Teman-teman bisa lihat netnya di sini, ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 6.100, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat INDF mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 6.500. Karena saat ini resisten terdekat di harga 6.500. Sedangkan apabila teman-teman baru mau entry, hati-hati karena saat ini sudah dekat dengan resisten. Jadi saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Apabila teman-teman beli hari Senin depan pada saat INDF mulai bergerak naik, resiko untuk turun saat menyentuh resisten akan sangat besar. Jadi apabila teman-teman entry harus lebih disiplin dan lihatin terus pergerakan INDF. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup naik 0,65% ke harga 4.680. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBRI saat ini masih bergerak sideways. Jadi memang BBRI sempat berusaha naik menyentuh harga 5.000 tetapi masih gagal. Dan masih belum break dari harga 4.800. Jadi 2 kali jika kita lihat, BBRI berusaha naik di atas harga 4.800 lalu gagal. Dan sempat turun menyentuh garis EMA 50. Tapi setelah menyentuh garis EMA 50 juga bisa kita lihat BBRI masih berhasil rebound. Dan saat ini mulai naik kembali menuju resisten di harga 4.800. Dan teman-teman juga tahu bahwa keluar lagi berita bahwa BBRI akan jadi holding pembiayaan ultramikro. Ini yang membuat 1 minggu terakhir ini BBRI kenaikannya lumayan tinggi. Jadi selain BBRI memang dampaknya juga kena ke saham agro. Jadi agro juga mulai pelan-pelan bergerak naik. Tapi walaupun banyak yang memprediksi bahwa BBRI akan naik menyentuh angka 5.000, tapi tetap kita sebagai orang yang menganalisa, kita nggak bisa langsung bilang BBRI akan 7.000, 10.000 dan sebagainya. Kita tetap harus lihat dulu berhasil break dari resisten atau enggak. Karena memang saat ini resisten masih di harga 4.800. Apabila resisten ini berhasil terlewati, baru peluang untuk menyentuh atau mencapai harga 5.000 akan lebih besar. Tapi tetap selama masih bertahan di atas garis EMA 50, BBRI masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan ini yang menariknya, dalam 1 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang membuat BBRI sangat optimis
untuk bisa naik mendekati atau menyentuh angka 5.000 karena asing masih terus masuk membeli saham ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham BBRI di harga bawah, menurut saya BBRI masih sangat layak untuk di hold karena memang potensi kedepannya masih sangat bagus karena pemerintah masih banyak mensupport perusahaan ini. Tapi tetap selama masih gagal break dari harga 4.800, BBRI masih akan bergerak sideways. Jadi apabila gagal break, BBRI masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 4.500 yang merupakan support minornya. Sedangkan untuk support di garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 4.380. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.